Pertanyaannya ini orang bodoh ini Pak. Satu, info gempa ini kok kita selalu dari BMKG Sleman Pak. Oke. Pertama gempa Dua, informasi itu kok bilangnya Timur Laut Tuban itu. Padahal bahwa ya, ini kan memang kita tidak tahu Pak. Iya. Selanjutnya kita dari dulu oleh Pak Guru kita juga menyampaikan begitu sama Pak ke anak-anak bahwa yang ini aman gempa. Sudah wes. Kalau tentang bencana alam itu gempa tidak ada goyang, tsunami tidak ada begitu. Nah, sekarang saya mau kepastian. Ketika kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa yang ini sudah tidak aman gempa, sudah tidak aman tsunami, begitu. Kenapa? Terima kasih. Terakhir, desa saya termasuk yang terdampak agak. Rumah saya. Termasuk rumah saya. Katanya orang Bayon begini Pak, gempa itu ada uratnya. Paham sampai? Jadi kalau ada jalurnya begitu, satu jalur ini rusak semua begitu. Tetapi di sebelah rumah ini, walaupun katanya tadi secara teoritis struktur bangunannya tidak bagus, kemudian tidak ada coran, tapi tidak apa-apa. Tetapi kalau yang memang ini sudah Jalannya. uratnya, Ya rusak. katanya begitu. Mohon ditanggapi. Kemudian terkait dengan ini juga di desa Lembah ini kan juga ada dusun Raba itu, termasuk tetangga saya Muara itu yang mengalami penurunan permukaan tanah. Pertanyaan saya terkait dengan penerapan tata ruang ini sebagai orang awam saja Pak. Jadi kalau rumah yang di tempat-tempat seperti itu, termasuk yang katanya orang uratnya gempa, apakah boleh diperbaiki rumahnya ataukah pindah saja? Relokasi. Bahasa gaulnya. Udah tengah. Terima kasih. Pak, kenapa dari BMKG Sleman? Jadi gini Pak, di BMKG itu ada namanya pembagian wilayah. Jadi kita ada namanya PGR Pak di BMKG itu, Pusat Gempa Regional. Mulai dari di barat itu Medan, kemudian Padang, itu membawai beberapa provinsi gitu Pak. Nah, di Jawa Timur ini itu di bawah koordinasi Sleman atau DIY Pak. Jadi DIY itu membawai DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kita ini di bawah koordinasi Jogja atau Sleman. Nah, waktu gempa bawel ini kita juga sudah melakukan pengolahan data, menyampaikan informasi dari hasil pengolahan kita dari Pasuruan. Tetapi hasil koordinasi dengan DIY dengan Sleman sudah satu pintu saja, menggunakan data dari Sleman. Karena kita di bawah koordinasi Sleman, ya sudah kita mengikuti data dari Sleman. Tetapi pada intinya datanya sama Pak. Jadi kita pun juga ada datanya. Tetapi memang di situ secara SOP kewenangan birokrasi itu di Sleman Pak. Jadi istilahnya hanya nama saja, tetapi secara urgensi, secara isi dari informasi itu sama gitu. Jadi tidak ada masalah gitu Pak. Jadi tidak ada masalah Pak dari Sleman atau Pasuruan atau dari yang lain, itu sama selama itu masih di bawah koordinasi PGR namanya, Pusat Gempa Regional. Kemudian yang kedua, gempa susulan yang ini ya.
lokasi Timur Latoban ya. Jadi ini memang sistem di diseminasi kami atau penyebaran informasi kami. Jadi kita ada namanya untuk pengolahan data itu kita menggunakan program atau software namanya SysCompi, Pak. Kemudian kita akan secara otomatis kita share atau kita sampaikan ke masyarakat. Nah di situ untuk pemilihan kota itu adalah kota kabupaten terdekat, Pak. Jadi dari titik epicenter atau kejadian pusat gempa itu sistem atau softwarenya itu dia mengambil ke kota terdekat, kota besar, kota yang lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, makanya ternyata sistem yang ada di situ dia mengambil Tuban. Nah ini memang ke depan mungkin perlu direvisi atau dikoreksi karena kalau ya ini kita karena kita nasional Pak seluruh Indonesia, jadi kadang kita tidak mengenal kota kecamatan, jadi kita mengambilnya kota kabupaten misalkan seperti itu. Nah ini memang ada sistem yang sudah ada di situ Pak. Jadi itu kita tidak melakukan penghitungan secara manual, tapi itu sudah software, sudah apa namanya program, sudah otomatis ya. Jadi ketika kita menganalisa, dia langsung menghitung jarak sendiri yang kota yang terdekatnya. Tetapi ini sebenarnya sudah direvisi Pak. Jadi bukan lagi gempa Tuban tapi gempa bawah. Tetapi sistem di analisa gempanya memang masih Tuban gitu Pak. Tidak terdeteksi. Jadi apa ya? Ini yang kena dampak Tuban tapi yang kena dampak bawah tapi yang terkenal Tuban gitu Pak. Tapi emang apa namanya sistemnya di situ. Kemudian Uratnya gempa. Jalur. Oh yang urat gempa tadi ya. Oh ya jadi gini. Betul, jadi urat itu semacam kalau di kami tadi menyebutnya sesar tadi. Sesar atau patahan. Jadi patahan itu memang membentuk jalur seperti garis atau urat. Nah, daerah yang terlewati oleh urat itu betul memang lebih berbahaya. Karena apa? Di situ secara geologi, secara batuan lebih rentan. Karena apa? Patah. Nah, daerah yang sudah patah ketika ada goncangan, dia akan lebih patah lagi, Pak. Artinya akan goncangannya akan lebih besar. Itu. Jadi kalau daerah yang sudah dilewati itu ya lebih aman relokasi, Pak. Karena itu pasti akan. Tetapi kalau itu tidak bisa dilakukan, bisa diantisipasi dengan membangun bangunan yang tahan lebih kokoh, Pak. Kalau 60 juta di bawah Lebihnya dari sendiri. Dapat bantuan tuh Pak? kalau dapat 60 nggak bisa bangun rumah di bawah ya. Ya memang kendalanya hampir di seluruh Indonesia seperti itu Pak. Jadi kita apa istilahnya terkendalanya di situ secara ekonomi ya. Kita menuntut bangunan bagus tapi secara ekonomi tidak. Makanya dilematis ya, dilematis. Jadi ya solusinya seperti itu Pak. Lebih aman memang kalau memungkinkan relokasi. Karena apa? Itu tadi ada periode ulang, suatu saat akan terjadi. Anak cucu kita atau mungkin keturunan kita mungkin akan merasakan. Tetapi kalau tidak bisa diantisipasi dengan bangunan yang tahan atau kuat tadi. Kemudian penurunan permukaan tanah ya sama. Jadi efek sekunder atau bawaan dari gempa ini macam-macam. Bisa penurunan tanah, bisa longsor, bisa kebakaran, ya banyak. Ya, penurunan tanah ini bisa akibat dari tadi Pak ada getaran, mungkin terus ada yang turun, ada yang naik seperti itu. Renovasi juga. Jadi sama juga Pak, potensi bahayanya sama. Gitu. Potensi bahayanya sama. Jadi ya ini harus diperhatikan. Kalau dari kami ya